Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pare-Pare kembali menemani aktivitas Anda untuk saat ini? Tentunya sejumlah informasi menarik sesaat lagi akan kami sajikan. Tetap bersama saya Jauhar Manikam dan saya Erni Rusdin, dan pemirsa jangan kemana-mana, mari kita saksikan apa kabar Pare-Pare selengkapnya untuk Anda. Saudara, kita mulai informasi pertama. Guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19, Badan Kontak Majelis Taklim Kota Pare-Pare terus mensosialisasikan gerakan mencuci tangan dengan membagikan wastafel portable. Berikut kita simak informasi selengkapnya untuk Anda. Badan Kontak Majelis Taklim Kota Pare-Pare kembali membagikan wastafel portable atau alat pencuci tangan menggunakan pedal kaki atau yang kerap disebut wastafel keran injak. Kali ini salah satu penerima adalah SDIT Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bantuan wastafel tersebut diserahkan Ketua BKMT Kota Pare-Pare Haja Erna Rashid Taufan kepada Kepala SDIT Kiai Haji Ahmad Dahlan Saiful Amir di Rumah Jabatan Wali Kota Pare-Pare pada Senin kemarin. Melalui program Baskov tersebut, Haja Erna Rashid Taufan berkomitmen untuk mendukung pemerintah Kota Pare-Pare dalam menuntaskan penyebaran virus corona dengan cara mensosialisasikan cara mencuci tangan tanpa memegang keran air atau tempat sabun. Haja Erna Rashid Taufan berharap pengadaan dan penyerahan bantuan Baskov berupa wastafel pedal tersebut dapat menginspirasi masyarakat Pare-Pare untuk meningkatkan perekonomiannya melalui pembuatan wastafel kaki. Ini untuk tahap kedua karena bulan kemarin BKMT mengeluarkan 10, tetapi ternyata banyak permintaan, maka kami datangkan lagi 10, dan untuk tahap selanjutnya kemungkinan kami masih akan pesan lagi 10 karena BKMT sudah sampai di situ dananya, maka kami mencoba nanti secara pribadi saja untuk memberikan masyarakat, mungkin akan mengeluarkan 10 jadi atas nama erat ya Erna Rashid Taufan saja karena BKMT sudah tidak ada, dan mungkin ada juga PKK. Nanti kalau ada dianggarkan bisa di situ, kami adakan lomba dulu, kemudian hadiahnya adalah ini. Tapi PKK tidak bisa banyak-banyak, hanya 3 katanya yang bisa. Iya. Jadi kami akan bantu sekuat tenaga, kalau memang masih ada yang mau kami usahakan dengan organisasi FKPBI barangkali juga, ya, untuk memenuhi permintaan masyarakat yang semakin lama semakin menyukai. Juna TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Temu karya tingkat kecamatan kembali digelar oleh Karang Taruna Kota Pare-Pare untuk memilih pengurus baru periode 2020 hingga 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Karang Taruna Kota Pare-Pare beserta para lurah dan Ketua Karang Taruna Kelurahan sekecamatan Bacukiki. Sempat tertunda akibat pandemi COVID-19, pengurus Karang Taruna Kota Pare-Pare akhirnya melaksanakan temu karya tingkat kecamatan untuk memilih pengurus baru periode 2020-2025 pada Selasa 4 Agustus 2020. Temu karya tingkat kecamatan yang pertama dilaksanakan oleh Kecamatan Bacukiki setelah merampungkan pemilihan pengurus di tingkat kelurahan. Temu karya tersebut dibuka Camat Bacukiki Saharudin yang dihadiri Ketua Karang Taruna Kota Pare-Pare HM Iskandar Nusu SSTPMSI beserta para lurah dan Ketua Karang Taruna Kelurahan sekecamatan Bacukiki. Ketua Karang Taruna Kota Pare-Pare HM Iskandar Nusu menyampaikan bahwa pengurus Karang Taruna di tingkat kecamatan memiliki peran sentral dalam mensukseskan kegiatan Karang Taruna. Mana ini kecamatan ini memiliki peran sentral, peran penting karena dia sebagai mediasi ya, perpanjang dari kelurahan, perpanjang dari kecamatan ke kota. Jadi itu fungsinya sebagai sentral ya. Sementara Camat Bacukiki Saharudin berharap pengurus Karang Taruna bisa terus bersinergi dengan pemerintah kecamatan dan kelurahan dalam mensukseskan setiap program kerja pemerintah. Mudah-mudahan dengan terpilihnya pengurus Karang Taruna kecamatan dan setelah terpilihnya pengurus Karang Taruna kelurahan, ada sinergitas, ada motivasi kuat dari bawah organisasi kemasyarakatan ini
untuk senantiasa bersinergi dengan pemerintah kelurahan kecamatan sehingga program-program pemerintah kota bisa kita jalankan dengan baik. Dalam pemilihan tersebut, Muhammad Nur Manri dipercaya sebagai Ketua Karang Taruna Kecamatan Baju Kiki untuk periode 2020-2025. Andi TV Peduli mengabarkan. Masih bersama kami dalam Apa Kabar Parepare pemirsa, untuk memfasilitasi kebutuhan listrik pelanggan yang tengah meningkat seiring masih berlanjutnya tren bekerja dari rumah atau work from home, PLN menyediakan promo potongan biaya tambahan daya bagi masyarakat yang berlaku hingga September mendatang. Terkait kebijakan pemerintah yang membebaskan pembayaran listrik bagi pelanggan dengan daya 450 volt ampere dan memberikan diskon 50% bagi pelanggan dengan daya 900 volt ampere bersubsidi berdasarkan basis data terpadu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang sebelumnya hanya 3 bulan, kini diperpanjang hingga bulan September mendatang. Hal tersebut diungkapkan langsung manajer UP3 PLN Parepare yang ditemui beberapa waktu lalu. Ambok Tuo menjelaskan, hal ini dilakukan sebagai tindakan konkret dan kepedulian pemerintah melalui PLN dalam upaya untuk meringankan beban masyarakat akibat wabah pandemi COVID-19. Dengan harapan, melalui kebijakan ini, masyarakat tidak lagi memiliki kendala dalam menjalankan aktivitas selama di rumah. Meringankan beban masyarakat yang terkena dampak COVID, yang dulu kita mulai di April sampai Juni untuk periode pertama, yang menyasar pelanggan 450 dan 900 subsidi, itu diperpanjang sampai dengan September. Jadi jangka waktunya dari sebelumnya 3 bulan menjadi 6 bulan. Jadi itu adalah salah satu langkah pemerintah melalui PLN untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak langsung oleh COVID-19. Selain itu, pelanggan bisnis dan industri kecil daya 450 juga kena pembebasan juga, sama seperti itu. Nah, COVID ini kan sendiri masih tetap berlangsung dan pemerintah melalui PLN melihat bahwa masyarakat ini masih terdampak. Kita berharap dengan adanya perpanjangan ini masyarakat tidak terkendala untuk melakukan aktivitas dari rumah seperti biasa selama masa pandemi seperti itu. Sri Ayu TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Sebagai tindakan konkret dan kepedulian pemerintah melalui PLN dalam upaya untuk meringankan beban masyarakat akibat wabah pandemi COVID-19, program subsidi listrik diperpanjang hingga September 2020. Berikut informasi selengkapnya. Pemerintah Kota Parepare mengembangkan pola pertanaman melalui pemanfaatan pekarangan dengan nama Pangan Lestari. Program yang digagas Dinas Ketahanan Pangan Kota Parepare ini bertujuan untuk menunjang ketersediaan pangan pada tingkat rumah tangga. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Parepare Muhammad Nur mengatakan, program Pangan Lestari ini merupakan suatu sistem dengan mengoptimalkan fungsi pekarangan dalam menghasilkan produk pangan, baik pertanaman langsung pada tanah atau menggunakan media tabulapot. Muhammad Nur menguraikan, untuk demplot percontohan itu diberi nama yang unik berdasarkan kelompok tanaman yang ditanam dan dikelola agar lebih menarik. Bahkan untuk menunjang ketersediaan pangan pada tingkat rumah tangga. Di samping itu juga dalam hal ini kami berupaya bagaimana untuk pola pemanfaatan pekarangan yang ada di rumah masing-masing, sehingga kami mengharapkan secara optimal memfungsikan pekarangan yang ada. Kami juga dalam kegiatan ini untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana proses pemanfaatan pekarangan. Di samping itu juga kami di Dinas Ketahanan Pangan ini ada memberikan ada beberapa demplot yang kami sebagai contoh kepada masyarakat seperti yang sekarang ini ada di sini, yaitu demplot Tonra Pitue. Di sini kegiatan ini yang akan dilaksanakan yaitu penanaman kangkung, bayam dan sawi. Ada juga namanya demplot Latanete. Itu di situ ada kegiatan penanaman semangka dan kacang tanah. Kemudian ada juga demplot Opal, yaitu kegiatan penanaman kacang merah dan cabai. Kemudian ada juga demplot di sana ada hidroponik,
yaitu menggunakan media air tanpa tanah. Kemudian ada demplot yang baru lagi kita kembangkan, yaitu demplot dengan sistem penggunaan santer atau tanaman buah dalam planter bag. Kemudian ada juga kegiatan yang kami sekarang kembangkan juga, yaitu pemanfaatan tanaman obat di sekitar kita. Di samping itu juga bahwa ada beberapa juga kunjungan dari masyarakat di sini, yaitu kegiatan penyediaan bibit cabai yang kita sebut dengan biduan, bibit peduli pangan. Itu bertujuan utama yaitu bagaimana supaya masyarakat dapat memanfaatkan sebagian dari lahan pekarangan yang ada di pekarangan mereka masing-masing. Karena ini sangat higienis untuk dikonsumsi, apalagi untuk dalam sektor kesehatan masyarakat itu sendiri. Saya kira itu. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Masih bersama saya Johar Manikam, pemirsa. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan Haji Anwar Abu Bakar melakukan peletakan batu pertama dimulainya pembangunan gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung. Kepala Kantor Wilayah atau Kekanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan Haji Anwar Abu Bakar resmi meletakkan batu pertama pembangunan gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kantor Urusan Agama atau KUA Kecamatan Ujung tahun anggaran 2020 pada Selasa sore 4 Agustus 2020. Kekanwil Kemenak Provinsi Sulawesi Selatan berharap gedung Balai Nikah dan Manasik Haji ini nantinya dapat berfungsi maksimal dan optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kota Parepare. Oleh karenanya tentu kita semua berharap bahwa KUA kita, gedung kita ini betul-betul berfungsi optimal dan maksimal dalam memberikan pelayanan keagamaan kepada seluruh masyarakat kita di Kota Parepare, khususnya yang ada di Kecamatan Ujung ini. Itu yang sangat-sangat kita harapkan. Sementara Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim yang juga hadir dalam acara tersebut menyampaikan apresiasi serta menyambut baik upaya Kementerian Agama Kota Parepare dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat melalui pembangunan gedung baru Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Ujung. Kepala Kantor Kemenak Kota Parepare Haji Abdul Ghaffar menyebutkan bahwa fungsi gedung ini nantinya adalah untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, khusus bagi yang ingin menikah dan melaksanakan manasik haji. Alhamdulillah tahun ini Kementerian Agama Kota Parepare melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung mendapat bantuan SBSN, pembangunan SBSN, Balai Nikah dan Manasik Haji yang peruntukannya nanti ini bagaimana memaksimalkan pelayanan di tengah masyarakat, khususnya bagi mereka yang mau menikah, kemudian terkait dengan pelayanan haji untuk bimbingan manasik haji di tingkat kecamatan nanti semuanya terpusat di kantor Balai Nikah ini dan manasik haji. Makanya pembiayaan ini melalui SBSN Kementerian Agama Pusat. Gedung yang bersumber dari dana SBSN sebesar Rp773.399.000 ini ditargetkan selesai hingga 120 hari ke depan terhitung sejak peletakan batu pertama. Andi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Apa Kabar Parepare. Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangeran Rahim menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada MNC Peduli atas bantuan yang diberikan untuk tim gugus COVID-19 Kota Parepare. Bantuan ini sebagai bentuk kepedulian MNC Group kepada pemerintah Kota Parepare. Berikut informasinya untuk Anda. Sebagai bentuk kepedulian terhadap warga masyarakat Kota Parepare di tengah mewabahnya pandemi COVID-19, MNC Peduli menyerahkan bantuan kepada RS Sudiandi Makassau Parepare berupa face shield, masker KN95, hand glove, hazmat suit, dan bantuan masker kain untuk SMP Negeri 10 Parepare. Penyerahan bantuan ini diserahkan langsung Kepala Biro MNC Media Sulawesi Selatan, Yusuf Alfarizi, dan diterima oleh Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim di Posko Terpadu COVID-19 Gedung Baruga Kompleks Rumah Jabatan Wali Kota pada Selasa 4 Agustus 2020. Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada MNC Peduli atas bantuan yang diberikan. Terima kasih yang sebesar-besarnya
perhatian MNC peduli akan bantuan yang diberikan kepada kami untuk tugas COVID-19 Kota Parepare. Tentu kami sangat bersyukur dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas apa yang diserahkan tadi. Tentu akan kami manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kepala Biro MNC Media Sulawesi Selatan Yusuf Al-Farizi usai menyerahkan bantuan mengatakan bahwa bantuan ini sebagai bentuk kepedulian MNC Group dalam membantu pemerintah Kota Parepare dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona di Kota Parepare. Ini merupakan salah satu bentuk kepedulian dari kami, dari MNC Group melalui MNC Peduli. Kami memberi bantuan prakadarnya anak kutip untuk pemerintah Kota Parepare sebagai salah satu upaya bagaimana memutus mata rantai penyebaran COVID-19 khususnya di Parepare. Kami berharap dengan bantuan ini bisa memberi kontribusi yang positif terhadap tim gugus tugas ya, sebagai garda terdepan, bisa menambah semangat motivasi teman-teman tim gugus dalam hal bekerja secara simultan untuk benar-benar mewujudkan Parepare zero positif COVID-19. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Saudara, keterbatasan lahan di perkotaan bukan hambatan untuk bercocok tanam. Hambatan lahan bisa diatasi dengan memanfaatkan barang-barang bekas yang tidak terpakai di sekitar kita. Seperti yang dilakukan warga Perumnas WKE berikut ini dapat dijadikan referensi mengisi waktu luang saat ini. Tidak memiliki lahan pertanian bukanlah alasan untuk tidak menanam sayur, seperti yang dilakukan Haja Hasna, warga Perumahan Nasional WKE, Kelurahan Lompoy, Kecamatan Baju Kiki. Sistem menanam sayur yang digunakan yakni menanam secara hidroponik yang menggunakan media air dan nutrisi. Sistem tanam seperti ini sangat cocok buat warga yang tinggal di perkotaan maupun di perumahan yang tidak memiliki lahan yang luas. Tembok rumah, pagar maupun teras bisa dimanfaatkan untuk menaruh tanaman. Selain untuk penghijauan di sekitar rumah, menanam dengan cara ini bisa juga menjadi kegiatan yang menyenangkan, semacam refreshing setelah lelah bekerja. Selain itu juga sangat bermanfaat untuk menyediakan sayur yang sehat bagi keluarga. Adapun tanaman yang bisa ditanam seperti sawi, selada, seledri, bayam, bahkan tomat, cabai, bawang merah pun bisa ditanam dengan cara ini. Barang bekas seperti botol dan gelas plastik yang biasanya dibuang dapat dimanfaatkan untuk media tanam. Caranya adalah dengan melubangi botol, lalu diisi air dan nutrisi untuk tanaman. Dalam lubang tersebut dimasukkan gelas plastik yang sudah diberi sumbu untuk penghantar air. Bibit ditanam dengan 3 kali penyiraman selama masa tanam. Selain suasana rumah terasa indah dan sejuk, barang yang tidak terpakai dapat dimanfaatkan dengan baik dan dapat mengurangi sampah plastik sehingga lingkungan menjadi bersih dan sehat. Bu, ini apa sih motivasinya Bu ini sehingga membuat pekarangan rumahnya menjadi sebuah kebun ini Bu? Iya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motivasi saya sebagai penyuluh pertanian di Dinas Pertanian memotivasi terutama kepada ibu-ibu yang ada di sekitar sini supaya bagaimana memanfaatkan limbah-limbah yang ada di sekitar kita dan dapat menanam sayur terutama yang dikonsumsi sehari-hari. Ini apa-apa saja Bu yang ditanam? Yang saya tanam di sini adalah sawi, kangkung, bayam, ada selada dan pecel. Ini Bu, saya lihat anak memanfaatkan limbah plastik ini. Ini apa-apa saja yang dimanfaatkan Bu ini yang dari limbah ini? Ya, saya melihat anak-anak sering minum minuman yang gelas-gelas itu. Makanya dari situ timbul motivasi saya bagaimana untuk memanfaatkan gelas-gelas plastik tersebut daripada jadi sampah. Jadi saya gunakan untuk menanam seperti ada juga tempat air aqua sama tempat nasi.
Berkat idenya ini, Haja Hasna ingin mengajak masyarakat di sekitar untuk mengikuti dan bisa memanfaatkan barang bekas yang tidak terpakai untuk menjadi media tanaman sayur sehat. Dan usahanya itu pun sedikit demi sedikit telah diikuti sebagian tetangganya. Salah satunya adalah Ibu Maria Siampa, warga sekitar kompleks yang belum lama juga ikut memanfaatkan lahan pekarangan rumahnya menjadi media kebun sayur sehat. Apa bisa ikut ini Bu dengan menanam sayur seperti ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ikut karena saya senang melihatnya. Karena tanaman ini bisa dijadikan makanan. Gitu Bu. Ini sudah berapa lama kalau Ibu menanam? Kalau saya ini baru 10 hari. 10 hari. Iya. Memang senang Bu ya menanam Bu ya? Iya. Oke. Erwin TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Telah masuk ke tahap serah terima aset dan SDM untuk persiapan operasional ITH di Parepare serta penerimaan mahasiswa baru pada tahun 2021 mendatang. Progres pendirian Institut Teknologi B.J. Habibie di Kota Parepare telah menunjukkan kemajuan hingga saat ini. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Progres pendirian Institut Teknologi B.J. Habibie atau ITH di Kota Parepare terus menunjukkan kemajuan, di mana saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan pemerintah Kota Parepare tengah dalam proses serah terima aset dan SDM untuk persiapan operasional ITH di Parepare serta penerimaan mahasiswa baru pada tahun ajaran 2021. Kemendikbud sudah membentuk tim visitasi untuk proses serah terima aset. Penandatanganan berita acara serah terima aset dan berita acara serah terima SDM akan dilakukan melalui virtual yang akan ditandatangani langsung oleh Wali Kota Parepare, Dr. H.M. Taufan Pawe SHMH, selaku pihak pertama dengan Sekretaris Jenderal Kemendikbud Republik Indonesia. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Parepare Dr. H.M. Taufan Pawe SHMH pada acara forum konsultasi dengan DPRD Kota Parepare yang digelar di Auditorium B.J. Habibie pada Senin 3 Agustus 2020 kemarin. Dari hasil visitasi itu, maka diputuskan penerimaan mahasiswa dari Parepare sendiri. Kemarin itu yang seandainya diterima ini tahun Pak, diterima di Unpas dulu, karena kita karena UNAS menganggap sayang tanggung, maka diputuskanlah bahwa penerimaan mahasiswa Institut Teknologi B.J. Habibie dengan 3 prodi itu dilaksanakan tahun ajaran 2021. Ini kita sudah bisa bikin brosur pasti, sudah bisa kita ekspos apa semua dan prodi. Ini adalah kebanggaan kita, Pak. Saya yakin kalau lembaga dewan ini adalah luar biasa kebanggaan kita. Satu-satunya di kawasan timur Indonesia, Institut Teknologi B.J. Habibie. Apa makna? Nah, dalam waktu sesingkatnya, karena ada keterbatasan kita ke Jakarta, maka penyerahan aset itu diserahkan secara virtual. Artinya kalau aset itu kita sudah hibahkan ke Kementerian Negara, maka insya Allah tahun berikutnya ITH sudah masuk dalam hibah. Apa tidak maju kota ini? Bukan uang 10-20 miliar, ratusan miliar dari pusat untuk pembangunan atau pengembangan Institut Teknologi Habibie itu sendiri. Adapun 4 aset daerah yang rencananya akan dihibahkan ke ITH melalui Kemendikbud Republik Indonesia diantaranya tanah, kantor pemerintah ex-BKPSDMD Parepare yang dijadikan kampus 1. Adapun rencana peruntukan ruangan di gedung ex-BKPSDMD seperti ruang rektor, wakil rektor, kepala biro, ruang sekretaris rektor, ruang pertemuan dosen, ruang pelayanan administrasi, ruang ketua prodi, ruang dekan, 3 ruang dosen, aula, laboratorium komputer, serta ruang perpustakaan. Sementara tanah Gedung Pemuda akan dijadikan kampus 2 dan untuk lahan ITH yang ada di Kelurahan Lemoe, Kecamatan Bacukiki dijadikan sebagai kampus 3. Adapun aset tetap lainnya yang akan diserahkan dalam bentuk buku perpustakaan dengan jumlah 1057 eksemplar atau 600 judul sesuai kebutuhan rencana prodi. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan.
Dan pemirsa, informasi tadi menjadi akhir kebersamaan kita untuk saat ini. Tetap perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan seluruh program persembahan dari kami TV Peduli Inspirasi Pare-Pare Maju. Saya Erni Rusdin. Saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.